Kita siap untuk mendengar firman Tuhan dengan topik yang baru dalam tema merayakan kasih karunia, yaitu kasih karunia yang terus mengalir oleh kelahirannya. Saya mau kita take note perkataan terus mengalir. Perkataan ini saya pilih sebagai tajuk karena dia menyatakan sesuatu yang tidak pernah berhenti. Amin. Tidak pernah ada orang bilang tidak pernah ada satu masa kering, tidak ada. Dia terus mengalir. Walaupun dalam situasi kehidupan kita sebagai orang percaya ada musim kering, ada musim padang gurun, ada masa sukar, kan kita belajar, ada masa cabaran, malah mungkin pencobaan. Tetapi saya mau kita tahu bahwa oleh karena Natal, oleh karena kelahiran Yesus yang kita rayakan sepanjang bulan Desember ini, kasih karunia itu terus mengalir. Amin. Haleluya. Mari kita lihat dalam pendahuluan ini, Natal adalah sumber aliran kasih karunia yang tanpa henti. Maksudnya janji Tuhan memulahkan atau menyatakan dan membuktikan, memanifestasikan aliran kasih karunia itu bermula, yaitu pada waktu kelahiran Yesus. Malah sebelum kelahiran Yesus, kemurahan itu sudah mengalir pada diri seorang wanita perawan, yaitu Maria. Dia katakan, kasih karunia menaungi engkau Maria, anugerah Tuhan. Engkau yang dianugerahi karena melalui perempuan ini, melalui wanita ini, melalui perawan ini, kasih karunia itu dilahirkan. Amin. Luar biasa. Nah, dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 16, firman Tuhan mengatakan, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi perkataan terus ataupun terus menerus mengalir ini ada dalam perkataan, dalam ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 16, bukan 1 Yohanes 1, minta maaf saya. Yaitu dia katakan dari kepenuhannya kita semua, maksudnya kalau perkataan semua dalam bilik ini, kita semua tidak seorang pun yang terkecuali menerima kasih karunia demi kasih karunia, yaitu kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan yang sentiasa diperbaharui. Kalau dalam perkataan bahasa Inggris dia katakan grace anti grace, maksudnya kasih karunia menggantikan kasih karunia. Bermaksud bahwa kasih karunia yang Tuhan beri pada kita hari ini akan dia diperbaharui lagi, digantikan dengan yang baru lagi. Kalau satu kemurahan Tuhan itu sudah selesai dalam hidup kita, dia akan perbaharui lagi, tidak pernah berhenti-henti. Saya suka ini karena kalau dalam dunia ada hal-hal yang seumpama ini, orang Indonesia bilang gratis, percuma, diperbaharui selalu. Wah, kita semua gembira. Baru semalam saya bersama istri meng-cash out, menukar apa itu pemberian dari pekerjaan, itu my kasih itu kepada bentuk material. Jadi kami pun cari barang yang sangat tepat untuk harga 200. Begitu kami tambah, tapi hanya bilang itu cashier, kalau tidak cukup uncle, kau tambah saja. Tidak cukup 10 ringgit, kau tambah 10 ringgit. Kasih yang penting habis pakai. Kan ada orang pikir mau buat yang ikut yang 100 yang bulat-bulat 100 saja. Jadi kalau 99 ringgit jadi 1 ringgit bagi tidak pakai, gila dia. Tidak apa, ambil lagi barang yang ada harga mungkin 5 ringgit jadi tambah 4 ringgit saja. Jadi terpakai semua apa yang diberi. Pun kita rasa gembira, betul tidak? Kita rasa gembira karena ada subsidi. Ada yang diberi percuma. Tentunya tidak ada satupun yang percuma dalam dunia ini sebenarnya. Dalam dunia yang kita ambil, kita dapat sebagai subsidi itu sebenarnya diperoleh dari orang-orang yang membayar cukai, betul kan? Daripada cukai kita juga, cukai daripada pendapatan pensendirian ataupun syarikat dan sebagainya itu diterjemahkan dalam bentuk bantuan dan juga dalam bentuk pembangunan lah antara kita. Tapi kita dapat, kan? Kita dapat, kita gembira. Apalagi kasih karunia. Saya mau menarik perhatian jemaat bahwa kita memiliki sesuatu yang luar biasa, kemurahan Tuhan ini yang sentiasa diperbaharui, digantikan baru. Dalam Mazmur dia katakan bahwa kasih setia Tuhan itu, kasih setia loving kindness itu sebenarnya adalah terjemahan kepada kasih karunia juga. Dalam bahasa Hebrew itu dipakai hesed, diterjemahkan dalam bahasa Inggris karena tidak tahu apa yang perkataan sangat sesuai untuk menggambarkan kemurahan Tuhan luar biasa ini, hingga dia katakan loving kindness, kan? Kemurahan Tuhan, kan? Itu adalah diperbaharui. Firman Tuhan mengatakan
new every morning. Setiap hari. Setiap pagi kita bangun pagi saja sudah ada kemurahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau saya mau terjemahkan dalam bentuk duit, mungkin lebih mudah mempercaya. Jikalau kemurahan kita pada hari ini 100, mungkin 1.000. Kau pakai habis, saya ingat tidak pun dapat pakai habis. Kalau berhabis mau pakai mungkin bolehlah, tapi kalau setakat hidup seperti kita sekarang ini, mungkin ada lagi baki, tapi besok pagi dia punya baki balik 1.000, tidak pernah habis. Amin. Itu yang digambarkan oleh Tuhan tentang kasih karunia demi kasih karunia. Nah, Natal bukan sekadar mengingat kelahiran Yesus di Bethlehem, tetapi mengingat aliran kasih karunia yang mula mengalir, sejak kelahiran Yesus itu, hari itu dan tidak pernah berhenti. Amin, tidak pernah berhenti. Secara umum, secara general, kasih karunia itu mengalir kepada seluruh dunia. Sukacita besar kepada dunia, dan dunia mengalami sukacita besar. Ada sesuatu yang luar biasa karena anugerah Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan mengatakan telah lahir bagimu juru selamat. Amin. Telah lahir bagi kita kasih karunia itu secara umum. Amin. Barang siapa yang menerimanya, firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 17, barang siapa yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran ini akan hidup berkuasa. Dan kita yang menerima ini memilikinya sejak kelahiran Yesus itu mengalir dan tanpa henti. Amin. Sampai sekarang. Yaitu di mana dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, malah dalam perjalanan iman kita, dalam kehidupan kita setiap hari, sentiasa ada kemurahan demi kemurahan Tuhan. Ada kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia penentuan? Maksudnya kemurahan Tuhan. Tuhan beri kepada kita apa yang tidak layak kita terima. Amin. Yang tidak layak kita terima, yang sepatutnya tidak layak kita terima, itu yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Oleh karena kelahiran Yesus di kayu salib di dunia ini dan kematiannya di kayu salib dan kebangkitan Yesus untuk Anda dan saya membenarkan Anda dan saya. Amin. Jadi kita tidak hidup dari sisa kasih Tuhan, dia bilang. Kita tidak hidup daripada apa orang bilang yang remah, sisa. Lupa ada seorang wanita di Israel pada waktu itu. Bukan Palestina, bukan orang bangsa Israel, tapi dia berseru pada Yesus untuk menolong dia dengan menyebut Yesus sebagai anak Daud. Orang yang beliau manggil Yesus sebagai anak Daud atau di kalangan mereka sebagai keturunan anak Daud adalah di kalangan mereka sendiri, yaitu keturunan Daud. Tapi Yesus tahu bahwa dia bukan, mungkin dia punya bahasa Ibrani atau Aramaik, dan itu betul-betul bagus sudah. Sehingga kita tidak boleh lagi biasakan dia semada dia original ataupun tiruan, kan? Dan banyak kita orang-orang kita di sini yang kalau baca Al-Quran kan lebih dusun dari orang dusun, Pak. Tapi kita tahu juga dia bukan orang dusun, kan? Jadi mungkin di perempuan mau mengambil hati Yesus, dia katakan, tolong saya karena saya ini macam, dia katakan tolong saya ini karena ini keluarga kau juga, keturunan Daud juga, anak Daud, tolonglah saya. Tuhan Yesus bilang tidak baik memberikan roti kepada anak, kepada anjing, benar. Memberikan roti kepada anjing yang sepatutnya untuk anak. Jadi dia kata begitu, perempuan sadar bahwa dia mau minta kredit daripada Yesus, dia meminta sesuatu dari Yesus karena merujuk kepada siapa dia. Dia menipu bahwa dia ini sebagai anak Daud, supaya bila dia anak Daud, Tuhan bagi kepada dia. Dan dia sadar bahwa bukan karena dia anak Daud, bukan karena dia siapa-siapa, malah dia bukan keturunan orang Israel, dia tidak siapa-siapa, dia hanya anjing, dia sadar siapa dia, tapi dia percaya bahwa Tuhan masih beri pada dia, karena dia bilang anjing pun makan sisa. Tuhan Yesus melihat sebagai iman. Anda tahu iman itu macam mana? Iman adalah apabila kita percaya pada Yesus, kita menyerahkan segala pengharapan kita pada Yesus tanpa ada satu merit pun daripada kita. Kadang-kadang kita minta bantuan daripada seorang berdasarkan merit yang ada pada kita. Bukan selalu, bukan kadang-kadang, selalu. Kan? Ini anak saya juga ini, dia bilang. Jadi minta, macam lagi hebel lah. Kan? Jadi berani kita minta karena ini bukan orang lain juga. Tapi sebenarnya iman yang murni adalah walaupun kita tidak layak depan Tuhan, kosong, zero, malah anjing firman Tuhan. Dia analogikan itu sebagai anjing yang hina betul-betul, tapi masih percaya pada Yesus. Maksudnya
dia bukan melihat kepada diri dia siapa, tapi dia melihat kepada siapa Yesus yang menerima dia walaupun dia tidak apa-apa. Itulah iman yang paling besar. Amin. Jadi iman kita bukan berdasarkan bilang karena saya sudah kenal Tuhan lama, saya sudah rajin ke gereja, saya baca Alkitab, maka saya ada sijil ataupun saya ada latar belakang teologi dan sebagainya. Bukan. Iman kita adalah berdasarkan siapa kita yang sebenarnya yang tidak ada apa-apa. Amin. Dan melihat seperti itu datang kepada Tuhan. Amin. Tetapi dari kepenuhan kasih karunia yang dilahirkan kepada dunia. Kita tidak hidup dari sisa kasih Tuhan, tapi dari kepenuhan kasih karunia yang dilahirkan kepada dunia. Sebelum kita beralih, saya mau kita highlight sini, yaitu firman Tuhan mengatakan dari kepenuhannya. Maksudnya kita menerima kasih karunia bukan dari kepenuhan kita, bukan daripada apa yang ada pada kita. Mungkin tidak penuh lah, mungkin ada setengah-setengah ada lagi. Oke lah juga bolehlah untuk mengklaim sesuatu dari Tuhan. Tidak, tapi berdasarkan kepenuhan apa yang ada pada Yesus. Amin. Semuanya tentang Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita lihat nomor 1. Kelahiran Yesus membawa kabar baik kepada mereka yang tidak layak. Yang saya sudah jelaskan tadi. Yang tidak layak. Kabar baik kepada mereka yang tidak layak. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dia katakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita kelahiran Yesus pertama kali disampaikan kepada para gembala. Siapa gembala? Golongan yang rendah, tidak dihormati dan tidak, malah pada banyak keadaan mereka dianggap tidak layak berbanding dengan kasta ataupun level masyarakat lain pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia mula mengalir kepada mereka yang paling tidak disangka ataupun tidak dijangka. Saya tidak expect. Saya tidak pernah terpikir. Kan? Pada waktu saya punya kelulusan, saya dapat sijil. Saya punya ijazah sarjana muda di Universitas dahulu. Ada seorang sister lah, dia bagi kata-kata dorongan dan juga congratulation hanya pada saya. Tapi saya suka dengan ayat yang katakan begini. Saya tahu kau boleh buat, tapi dalam bahasa Inggris, I know you can do it. Saya tahu kau boleh buat, tapi saya tidak menjangkakan kau boleh buat begitu baik. Dia bilang, you can do it well. Dia bilang, lebih baik. Saya tahu kau boleh lulus, tapi saya tidak percaya kau boleh lulus seperti itu. Dia bilang. Dan saya tahu betul bahwa bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Amin. Dan saya percaya dia tahu. Karena dia di kalangan jemaat juga dia tahu bahwa itu bukan karena kekuatan dan kelebihan yang ada pada saya, tapi karena kemurahan Tuhan. Saya pernah saksikan ini. Saya mengalami kemurahan demi kemurahan dalam perjalanan saya belajar di pengajian tinggi di universiti. Selain daripada saya mengalami satu peristiwa mujizat di mana saya terfotostat, saya katakan terfotostat, soalan yang saya tidak tahu akan keluar, tapi itu yang Tuhan pimpin saya untuk fotostat dan saya baca itu yang keluar. Kebetulan mata pelajaran yang saya tidak pandai betul-betul yaitu matematik statistik. Saya juga mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa. Pada waktu itu si Ani datang ke Kuala Lumpur bersama dengan suami dia. Suami dia kursus, jadi dia bawa si Ani. Selama seminggu kursus, si Ani tidak buat apa-apa di hotel. Jadi kami berhubung, saya bawa dia keluar pusing-pusing KL kan. Saya bawa dia pusing-pusing KL naik bus dan sebagainya. Atau lah si Ani itu macam-macam pun dia mau apa itu, dia suka mungkin dan sebagainya. Ada satu peringkat itu kami naik bus, karena waktu itu di KL dia punya cara berjalan itu, cara driving semua tidak berapa tertib. Waktu itu lah, zaman 90-an. Sampai dia teriak satu bus pun boleh dengar. Saya pura-pura tidak kenal dia. Oke, buat cerita saya. Serok kami pusing-pusing. Saya bawa dia di museum, saya bawa dia di mana-mana lah, kan? Dan saya balik petang relax, saya antar dia di hotel, pas saya balik di Universiti Melaya, masuk dekat pekarangan Universiti, masuk di gate tuh. Saya masuk, terus tiba-tiba muka saya pucat. Baru saya ingat, petang itu pukul 2, saya sudah balik pukul 4:45. Saya ada exam. Saya tidak hadir. Saya lupa dia exam. Bilang Tuhan, kenapa saya lupa? Tuhan tolong saya. Dan ketika keluar keputusan saya keluar juga. Ada saya punya markah. Saya percaya mungkin kemurahan yang saya punya cerita itulah karena
Saya tidak pernah gagal tutorial, assignment saya buat dan sebagainya, dan antara yang aktif juga dalam kelas lah, tapi tidak 3 exam. Jadi tutorial dan juga assignment itu lebih kurang 20%, sekitar 30%. Yang lain itu adalah exam, bertulis bahasa Inggris, ini bahasa Inggris. Tapi saya masih lulus. Jadi Tuhan menolong saya luar biasa. Saudaraku, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya khusus, saya katakan khusus kepada mereka yang tidak layak atau yang lemah. Malah dalam Alkitab ada 3 ciri orang yang Tuhan permuliakan, yaitu yang hilang, yang belakang, dan yang terkecil. The lost, the last, and the least. Itu yang Tuhan permuliakan. Mereka yang terbelakang akan terkemudian, yang terkecil akan Tuhan angkat dengan luar biasa, yang hilang Tuhan akan temukan. Amin. Dan kita semua adalah orang-orang seperti ini. Manusia pada dasarnya sejak kita jatuh, manusia jatuh dalam dosa, kita adalah orang-orang seperti ini. Cuma kita tidak sadar saja, kita sombong. Saudaraku, kasih karunia adalah untuk Anda dan saya. Amin. Luar biasa. Jika merasa tidak cukup baik, Natal adalah berita bahwa Tuhan memilih engkau. Kasih karunia mengalir justru ketika kita merasa paling lemah. Kita tidak perlu melayakkan diri untuk menerima kasih Tuhan. Tidak perlu. Kita tidak perlu introspektif melihat diri kita dan lihat kepada Tuhan. Tuhan, saya telah, maka tidak perlu. Kita tidak perlu bermuhasabah dengan Tuhan seperti itu. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan seadanya kita. Dan adanya kita adalah orang-orang yang tidak layak. Amin. Haleluya. Mari kita lihat nomor 2. Kelahiran Yesus membawa damai yang tidak dapat diberikan dunia. Amin. Dalam Lukas 2:14 firman Tuhan mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perkataan berkenan kepadanya ialah yang menerima Dia. Amin. Karena kita tahu bahwa tidak semua manusia mau menerima keselamatan ini. Keinginan Tuhan semua terima. Amin. Tapi ada orang yang, dan saya berbincang-bincang dengan salah seorang penutua kita lah. Dia bilang isu sebenarnya dalam gereja, isu dalam kasih karunia ini adalah dalam orang Kristen adalah sejauh mana mereka menerima kasih karunia ini. Malah pemberitaan tentang berita gembira bahwa Tuhan segala-galanya fokus bukan kita, bukan hanya untuk orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, tetapi di kalangan dalam gereja yang masih melihat bahwa mereka perlu ada merit untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Sedangkan kasih karunia menyatakan bahwa mereka yang tidak layak menerima. Jikalau Anda dan saya mau melayakkan diri kita untuk menerima Yesus, menerima segala kemurahan dan kasih karunia Tuhan anugerah kepada Anda dan saya, bukan dengan melayakkan diri kita, tapi datang seadanya kita, karena yang melayakkan kita adalah ketidaklayakan kita. Bersama dengan saya, yang melayakkan kita menerima segala sesuatu dari Tuhan adalah ketidaklayakan yang ada pada kita. Bila kita mendengar berita gembira seperti ini, orang yang mendengar secara positif apa yang kita sampaikan ini, saya percaya dengan pimpinan Roh Kudus akan menyatakan bahwa kalau begitu, walaupun saya begini, Tuhan masih sayang saya dan Tuhan mau tolong saya. Yes, itu orang yang mendapat message yang tepat. Walaupun begitu keadaannya, tapi kasih karunia Tuhan cukup untuk dia. Amin. Haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Tuhan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maksudnya Tuhan memberikan kita sesuatu ataupun damai sejahtera dalam definisi Tuhan sendiri ataupun cara Tuhan sendiri. Dan damai sejahtera ini tidak sama. Maksudnya tidak sama seperti apa yang ditafsir oleh dunia ini. Kamu persangka bahwa jika kita lebih mendalami firman Tuhan, kita makin dengar, makin lama makin tahu bahwa
Tidak semua kebiasaan dunia ini sama dengan apa yang Tuhan katakan. Tidak selari. Kita karena berpikir ataupun berpikir sedemikian rupa hingga bertentangan atau songsang dengan cara pikiran dunia ini. Dunia mau mempromosikan apa yang dapat dan boleh kamu lakukan. Dan dia mengatakan kamu hanya dapat jikalau kamu berbuat sesuatu, berusaha, malah berpenuh darah dan sebagainya, baru dapat. Tapi firman Tuhan sebaliknya, dia katakan rest, relax, tenang, terima pertolongan daripada Tuhan. Jadi begitu juga dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan beri pada dan saya tidak boleh ditafsir dengan cara manusia. Kau ada duit kau gembira, kau sehat kau gembira, tidak ada halangan, tidak ada cabaran kau gembira. Atau kita tafsir sebagai damai sejahtera. Tapi di dalam Tuhan, walaupun apapun keadaan kita menurut pandangan manusia, dan Anda dan saya belajar bahwa kita melihat dengan cara luar biasa, walaupun apapun keadaan kita di pihak yang menang, dan kita memiliki damai sejahtera yang luar biasa, lebih mendasar berbanding dengan apa yang dimiliki oleh manusia, yang boleh dasarnya goyah ataupun senang diubah, diruntuhkan dengan situasi, keadaan dan sebagainya. Tapi kita memiliki damai sejahtera yang luar biasa, sehingga saya boleh gambarkan seperti walaupun dalam keadaan ombak yang luar biasa, gelap gulita, petir dan sebagainya, tapi ada satu ibu bersama anak-anaknya di tepi batu hidup dengan tenang berada dalam segala kekacauan. Amin. Itu damai sejahtera yang Tuhan beri pada anak saya. Dan itu adalah kesembuhan buat Anda dan saya. Banyak orang stres, dan oleh karena keadaan dunia, masalah dan sebagainya, akhirnya memberi kesan kepada kesehatan mereka. Tinggi darah, sakit jantung, kegagalan ginjal, kegagalan hati dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Maksudnya yang mengembirakan kita itu adalah damai sejahtera dari Tuhan, yang memberikan kita ketenangan luar biasa sehingga kita tidak memberi impact negatif kepada organ dalaman kita. Luar biasa. Amin. Kamu tahu bahwa apabila kita stres, kita mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam badan kita. Kita punya sel-sel mula bingung, kan? Tiba, stres nih, kita punya bos nih, mari kita saling makan dan antara lain ialah sel-sel yang tidak kita kehendaki. Sebenarnya cancer adalah sebagian besar oleh karena dia punya root cause adalah bukan root cause dia adalah karena stres, tapi root cause dia akar dia punya masalah adalah dosa. Amin. Bila kita tahu kita sudah diampuni, damai sejahtera Tuhan beri pada Anda, ketenangan yang Tuhan beri pada Anda dan saya, tidak ada penghukuman bagi Anda dan saya. Kita hidup damai dengan Bapa di sorga. Kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki di dunia ini. Dan ini yang kita mau sampaikan, kan? Sepanjang bulan 11 bulan lepas kita mau sampaikan message ini kepada orang sekeliling kita. Malah di kalangan kita, di dalam diri kita. Ingat, kasih balik, ingat bahwa inilah definisi kasih karunia yang ataupun damai sejahtera yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Yesus lahir membawa damai bukan bergantung kepada keadaan. Dengarin, tidak berdasarkan situasi. Oh, kasihanlah orang-orang di sana itu ada peperangan. Orang punya keadaan orang teruk lah itu bilang. Tapi saya percaya jika ada orang Kristen di situ, keadaan mereka penuh dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Amin. Bukan bergantung pada keadaan, tetapi pada kehadirannya. Maksudnya kebersamaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Damainya mengalir kepada hati yang letih, gelisah dan takut. Oke. Dalam kehidupan kita ini boleh aplikasikan dalam keluarga yang tegang, dalam keadaan tegang dan sebagainya. Kita izinkan Kristus menenangkan hati kita. Kita nampak agak macam mana ini, saya silap buat tindakan keputusan yang salah, perkataan yang saya gunakan menyakitkan, ada sesuatu tegang dalam keluarga. Tapi pada waktu kita sadar siapa diri kita, katakan Tuhan, Engkau berserta dengan kami, dan Engkau boleh menenangkan soul atau jiwa keluarga ini. Amin. Tuhan beri damai sejahtera. Terima ini. Karena damai sejahtera itu Tuhan beri katakan kepada seluruh dunia yang berkenan, kepada seluruh bangsa yang berkenan kepadanya. Maksudnya menerima. Katakan setiap hari, saya menerima
anugerah Tuhan ini, damai sejahtera Tuhan beri pada Anda dan saya. Dalam ketidakpastian ekonomi dalam atau masa depan, damai Natal tetap mengalir. Amin. Kita tidak mencari damai, kita menerima damai. Saya suka ini. Kita bukan mencari damai. Kita mencari damai. Ada istilah yang paling umum, paling ialah terkenal sudah waktu sekarang ini, yaitu healing. Saya dan saudara Julius, kami mencari suatu ketenangan, healing. Satu ketika dulu satu tempat, dan kami tidak menemukannya. Malah kami mengalami keadaan yang memberi stres pula, macam menyesal pula kami pergi tempat itu. Tapi satu yang hanya belajar, kita tidak mencari healing. Healing itu datang kepada Anda dan saya. Amin. Walaupun kita dimanapun, bukan di bukit sana, di perbukitan, di tepi hutan, di tepi pantai, di laut, atau tempat yang indah, di mana-mana, bukan. Tapi itu bagus. Saya bukan katakan jangan, pilihlah. Kita ada ketenangan dari segi secara natural daripada alam sekitar dan sebagainya, kebisingan dan sebagainya. Tapi yang saya percaya Tuhan mau kita beri damai ini adalah walaupun dalam chaos, dalam banyak keadaan serba hiruk pikuk di sekeliling kita, tapi jiwa kita tetap tenang. Dan kita bukan mencari dia, tapi dia datang kepada kita. Yang perlu Anda dan saya buat adalah terima. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kita. Amin. Di dalam hati kita. Kelahiran Yesus yang nomor 3. Kelahiran Yesus membawa sukacita yang melimpah. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebelum dia nyatakan nama-nama pada Yesus, ketika dia lahir ke dunia, dia katakan tentang wibawa kuasa yang ada pada pribadi ini, pribadi kasih karunia itu Yesus Kristus. Dalam Yesaya pasal 6 dia katakan, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan pada kita. Lambang, dia bilang, pemerintahan ada pada bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib. Dalam bahasa Inggris saya katakan counselor, yang memberikan kita ketenangan. Bila dia bercakap, bila kita mendengar firman Tuhan itu merusak pada kita, memberi ketenangan bagi kita, memberi damai untuk Anda dan saya. Dia juga Allah yang perkasa, berbicara tentang kuasa. Bapa yang kekal, maksudnya tidak pernah berakhir. Sejak dia lahir untuk Anda dan saya, dan lebih tepat ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia adalah Raja yang kekal dan yang sangat istimewa untuk Anda dan saya pada hari Raja damai. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya teringat ada satu istilah yang digunakan ataupun nama itu ada pada seorang pribadi yang pernah membantu Paulus membangkitkan semangat dia semula untuk melayani setelah ditolak oleh bapak-bapak rohani di Yerusalem pada ketika itu. Petrus, Yakobus, kan? Karena mereka melihat orang ini sebagai satu ancaman dan bukan senang untuk percaya. Karena tiba-tiba orang ini dahulu menganiaya jemaat. Satu ketika Stefanus dibunuh, dia katakan ngam, dia bilang. Tiba-tiba datang ke Yerusalem selepas berapa tahun? 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Balik ke Yerusalem, dia katakan saya percaya pada Yesus. Saya mau ikut kamu. Jadi si Petrus bilang, betul kan ini salah satu teknik, makanya dia mau spy untuk kita menyusup dalam diri kita supaya mau menyerahkan kita semula kepada kepada ahli-ahli agama. Oke, tidak Pak. Kalau kau betul-betul jujur, oke tidak Pak. Tapi kau pikir jauh daripada kami, jangan dekat-dekat dengan kami, kau pikir Antioquia. Yaitu pribadi Paulus. Selepas dia bertobat, dia menerima satu peristiwa yang mujizat dalam perjalanannya ke Damaskus di Syria. Dia mendapat penglihatan dan Tuhan bertemu dengan dia dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan sebagai pribadi. 2 tahun dia hilang, dia pergi di Arab. Saya percaya dia pergi di Gunung Sinai. Sana dia Tuhan didik dia luar biasa sana. Dan akhirnya dia balik mau bergabung dengan murid Yesus yang lain, termasuk Petrus dan sebagainya. Tapi dia ditolak, dia disuruh pergi ke Antioquia.
Kalau kau betul-betul sudah Kristen, kau menginjil di Antioquia lah, dan dia dalam keadaan yang sangat lemah, lesu, dan rasa tertolak. Tapi ada satu orang pribadi yang datang kepada Paulus bernama Barnabas. Masih ingat tadi cerita itu dalam Kisah Para Rasul? Saya ringkaskan ini. Dia pergi kepada Paulus dan bimbing Paulus, didik Paulus, muridkan Paulus, beri semangat kepada Paulus, beri peluang pelayanan kepada Paulus. Sehingga dalam perjalanan pelayanan mereka di awal-awal Kisah Rasul ditulis Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Saulus itu nama disusun bukan kebetulan. Kalau dalam satu perjalanan kan ada si Polan dan si Polan, si E dan si B kan berjalan. Selalunya kalau dibuat secara naratif, nama pertama itu selalunya adalah ketua. Sebagai ilustrasi kan, saya sama si Jasper pergi pelayanan di sama Nambawan. Terus kami buat post, dia buat post ataupun saya buat post di Facebook. Denny dan Jasper pergi ke Nambawan untuk pelayanan kan, karena Denny bos, saya yang ketua. Kau main musik, saya Jasper. Tapi kamu prasangka selepas berapa ketika topik atau tajuk ditulis itu berubah, bukan lagi Barnabas dan Paulus, tapi Saulus, tapi Paulus. Katanya sudah berubah nama Paulus dan Barnabas. Pertama Saulus dan Barnabas, tapi akhirnya berubah. Kamu cek itu, kamu cek di Alkitab di Kisah Rasul. Jadi Paulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas. Sebelum itu Barnabas dan Paulus. Maksudnya sekarang siapa yang ketua? Paulus yang jadi ketua. Nah, saya beritahu kamu, Barnabas tujuan dia menemukan Paulus adalah untuk membimbing dia dan membentuk dia. Akhirnya pada satu ketika dia hanya dibimbing sebagai murid. Oke, saya khotbah hari ini, komen di situ Paulusan. Oke, dibalas Paulus. Lama kemudian Paulus, saya nama kau oke sudah. Sekarang kau yang yang firman Tuhan, saya jadi pemimpin pujian. Boleh kan? Boleh sudah. Saya berdoa untuk kamu. Oke, Paulus. Dan sejak hari itu Paulus yang menentukan perjalanan mana mereka pergi. Dia jadi bos. Satu yang luar biasa. Barnabas dalam bahasa Melayu bermaksud anak penghiburan. Anak yang memberi penghiburan. Anak memberi penghiburan. Bar maksudnya anak. Nabas maksudnya, ada bas itu maksudnya pemberi penghiburan. Dia menghibur dan memotivasikan Paulus dalam keadaan dia sangat gloom atau dalam keadaan sangat motivasi dia rendah, rasa tertolak, dia angkat hari yang jadi pemimpin yang luar biasa dan menjadi salah seorang figur Alkitab malah yang berapi-api memberitakan Injil kasih karunia di Perjanjian Baru. Kenapa saya mau tanya? Kenapa dia dipanggil anak penghiburan Barnabas? Kenapa? Kalau kita ada yang kita lakukan luar biasa di negara kita, pembangunan, kemerdekaan sebagainya, dia dipanggil apa? Anak kemerdekaan? Tidak. Anak pembangunan? Tidak. Figur orang itu kita panggil bapak pembangunan, bapak kemerdekaan. Kalau saya tanya siapa bapak kemerdekaan kita? Oh, sejarah Tunku Rahman kan? Siapa bapak pembangunan kita yang mengasaskan dasar ekonomi baru? Bapak pembangunan siapa? Oh, tidak tahu. Saya beritahu. Saya guru sejarah. Yaitu Tun Abdul Razak. Tapi dalam hal rohani dia disebut anak penghiburan, bukan bapak penghiburan. Karena siapa bapak penghiburan? Siapa boleh jawab? Haleluya, Tuhan sendiri. Apa yang saya mau bawa, saya tarik perhatian kita jemaat Tuhan ialah perkataan yang digunakan Alkitab adalah raja, bukan bapak. Raja damai. Maksudnya damai sejahtera Anda dan saya di dalam Yesus itu sungguh-sungguh terjamin. Dan dia lahir untuk Anda dan saya. Bukan hanya sebagai penasihat ajaib. Amin. Bukan hanya sebagai yang berkuasa, penasihat ajaib, alam perkasa, Bapa yang kekal, tapi raja damai. Jikalau Barnabas boleh mempengaruhi satu jiwa daripada seorang yang tertolak menjadi pemimpin luar biasa, malah figur utama yang dalam luar biasa dalam Perjanjian Baru, bagaimana dengan Anda dan saya? Jikalau Bapa kita sendiri itu raja damai yang membimbing menuntun kita. Amin. Luar biasa. Sukacita Natal bukan emosi sementara, ia adalah hasil dari siapa yang lahir, bukan apa yang terjadi. Sukacita sejati mengalir dari pengenalan bahwa Tuhan bersama kita, bukan menentang kita.
Jadi apa aplikasi kita? Jika tahun ini penuh cabaran, saya tidak pasti 2005, Anda boleh jawab sendiri, amin. Tapi saya percaya tidak satu pun hari tidak ada cabaran, betul kan? Haleluya. Biarkan sukacita Kristus memperbarui hati. Jangan biarkan keadaan mencuri sukacita. Jangan biar situasi itu mencuri kesukacita kita. Ingat bahwa sukacita adalah buah kasih karunia, bukan keadaan. Rayakan Natal dengan sukacita, bersukacita karena Tuhan menyertai Anda dan saya, amin. Dan menyertai kita sebagai Raja damai. Mari kita lihat yang keempat. Kelahiran Yesus membawa kehadiran Tuhan ke dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Dalam Matius pasal 1 ayat 23, firman Tuhan berbunyi seperti ini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Inilah Natal yang luar biasa, menyatakan kepada Anda dan saya bahwa Tuhan datang kepada Anda dan saya, dan berada di dalam kita, dan sentiasa bersama dengan kita, senantiasa. Haleluya, setiap hari. Kasih karunia tidak hanya datang setahun sekali pada saat Natal, dia terus mengalir setiap hari karena dia tinggal dalam kita. Immanuel bukan tajuk lagu Natal. Immanuel bukan hanya setakat lagu Natalan, tapi itulah reality yang kita miliki, yaitu ia adalah janji kekal dalam hidup kita. Jadi, pertama, setiap hari ingat bahwa ada Immanuel bersama dengan setiap langkah kita. Yang kedua, ketika kita lemah, ingat bahwa kasih karunia-Nya cukup. Dan yang ketiga, jangan masuk tahun baru dengan ketakutan. Apalah yang kita akan makan ini di belakang. Duh, dari tekanan toko. Ada satu cerita nih, ini apa itu orang bilang ini hanya cerita-cerita saja. Kalau pasar makan ini Pak, kalau orang yang sederhana ini, apa dorang cakap kalau pasar makan? Dorang cakap begini, balik dari ladang, dari sawah, petang sudah berikan cakap begini. Apa yang kita makan petang ini ya? Di takanan toko banyak. Teringat ikan masih ada lagi sardin yang separuh lagi tin, makanya ada laika bosok udah di takanan toko banyak gitu. Kalau orang yang oke sudah sedikit yang tadi yang sederhana, kemudian yang mungkin yang M sudah nih kan. Tadi itu B, kemudian M sudah. B40 mungkin M40 sudah. Pertanyaan yang dorang gunakan untuk makan, dia bilang, di mana kita mau makan ya? Hari ini di mana? Di KFC kah? Di Borinos gitu. Betul. di mana? Mau makan di McDonald kah? Di mana? Atau sana saya di Taman Adika, Adika Food Court kah? Mau tanya. Tapi yang ketiga, yang sudah bukan lagi. Kalau BM, apalah yang ketiga? T sudah. Oh, ini yang orang kaya sudah. Kan? Kamu tahu apa orang cakap kalau pesan makan? Orang tius keliling kan, keliling. Oh, siapa lagi kita beli makan hari ini? Dia bilang. Kalau orang miskin dia bilang, apa yang kita makan? Kalau orang M sudah sederhana, di mana kita mau makan? Kalau orangnya, ini saya lucu saja nih. Siapa lagi kita boleh makan? Haleluya. Jangan takut. Apa yang kita akan hadapi tahun baru, apa yang kita akan makan, minum, pakai, jangan takut. Amin. Jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Percaya bahwa Tuhan menyediakan kita seluruh keperluan kita. Amin. Sama apa ada istilah ataupun ada satu prinsip ini. Alkitabiah dalam hal kesusahan. Kalau kamu susah hati juga, mau juga risau untuk hari ini saja. Yang hari ini punya masalah. Jangan risau yang esok, lusa dan sebagainya. Kesusahan sehari biarlah untuk sehari. Amin. Jangan risau. Ada orang yang dia sudah risau bulan yang ke-9. Apabila dia tahu saja dia mengandung, itu sudah bulan ke-9. Jangan risau. Tuhan menyertai kita dengan luar biasa. Amin. Oh, haleluya. Immanuel. Mari kita simpulkan. Dalam Roma pasal 5 ayat 17, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab jika oleh dosa satu orang
maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, dia punya kuncinya ialah menerima. Amin. Momen Natal adalah momen di mana kasih karunia mulai mengalir. Satu waktu di dalam sejarah, masuk dalam sejarah kita, di mana kasih karunia dilahirkan oleh satu orang pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Amin. Dan sehingga hari ini dia terus mengalir. Walaupun Yesus telah naik ke surga selepas kebangkitannya, masih ingat lagi itu, tapi dia menjanjikan Roh Kudus, yaitu Rohnya menyertai kita. Dan janji Tuhan adalah penyertaan dia sampai kepada akhir zaman. Dan pribadi ini adalah pribadi Yesus, pribadi kasih karunia yang menyertai kita sampai akhir zaman. Yang katakan aliran itu tidak pernah berhenti, yaitu kelahiran Yesus mengalirkan pengampunan, kelahiran Yesus mengalirkan damai, kelahiran Yesus mengalirkan sukacita, kelahiran Yesus melahirkan identiti baru untuk Anda dan saya, kelahiran Yesus mengalirkan penyertaan Tuhan setiap hari. Tuhan menyertai kita, Immanuel, setiap hari. Jadi pada musim sekarang ini, dalam bulan Desember ini, sementara kita menanti 25 hari bulan, selalunya dijadwalkan bagi Anda untuk kita dan semua untuk merayakan Christmas dalam kalender kita, tapi perayaan Natal kita adalah setiap hari, yaitu Yesus yang lahir dalam hati Anda dan saya. Jadi mari kita rayakan pada tahun ini, Natal tahun ini, dengan kesadaran bahwa setiap berkat, setiap pemulihan, setiap kekuatan, semuanya mengalir daripada kasih karunia yang telah lahir untuk Anda dan saya. Amin. Yang telah lahir untuk Anda dan saya. Biarkan hidup kita menjadi bukti bahwa kasih karunia itu hidup, mengalir dan mengubah skalanya. Tapi sebelum itu, saya mengajak dan juga mendorong jemaat Tuhan. Walaupun ini mungkin selalu pernah apa itu kesadaran yang tidak pernah, kesadaran yang di bawah saudara kita tahu. Tapi saya mengajak kita untuk dalam doa kita setiap hari untuk menyatakan ini, Tuhan, saya mau menerima, saya mau menikmati. Kalau saya berdoa, saya katakan begini, Tuhan, apalagi yang Tuhan mau buat dengan saya hari ini, apalagi yang Tuhan mau bagi surprise untuk saya pada hari ini. Nah, saudara, sebelum saya tutup, saya bagi satu kesaksian. Pada hari Jumat kan? Oh, 19 bulan Jumat, kami sekeluarga, kecuali si Daniel lah di rumah menunggu di rumah. Kami yang ada di rumah lah berjalan pergi ke Kabupaten Palu untuk pergi ambil si Delma. Dia baru balik dari Kedah lah, dan juga mengambil si Bot di Keke. Jadi dalam perjalanan kami itu, kami memang seru doa, menyanyi dalam itu ada lagu-lagu yang kami pasangan, memang enjoy lah, karena salah seorang anak kami yang hilang telah kami tahu. Setelah tidak sama-sama kan, jadi mau pergi jumpa, memang gembira lah. Tapi ketika memandu itu kadang-kadang kita buat kesilapan. Saya jarang-jarang juga buat kesilapan, tapi pada waktu itu saya memang silap lah. Bila saya pikir-pikir balik, walaupun saya beritahu istri dia salah, saya bilang, tapi saya pikir memang betul, dia betul. Walaupun menurut kami mungkin betul, kami juga salah. Begitu situasinya. Kami pernah di runabout besar yang dulu ada sikar itu di dalam sana itu. Jadi saya berada di lorong dalam daripada arah dari Lokawi lah kan, dan Lokawi itu kan, dan Lokawi. Jadi mau tembus pergi ke arah Kekesan. Jadi runabout itu lah. Jadi saya masuk dalam. Angka baiknya kalau saya di luar, tapi saya di dalam. Jadi saya di dalam, saya terstuck di tengah-tengah di lampu belakang itu, karena yang mau masuk pergi kawasan pergi di Mayog itu jam terberhenti lah. Jadi bila sudah free saya keluar terus, mau tembus di sana. Saya lupa ada satu kereta keluar dari sini mau masuk pergi arah itu juga di Mayog. Jadi hampir kami bercium. Dia marah betul dengan saya. Saya pun marah dengan dia karena saya betul. Saya bilang itu runabout, ya tapi kau runabout pun kau tidak boleh terus keluar, kau masih timur dulu lah betul. Ini saya akui, saya buat kesilapan lah. Tapi satu yang saya berkesimpulan ialah boleh saja keadaan sekeliling bukannya mengubah sukacita atau damai sejahtera kita,
tapi boleh mengakibatkan kecelakaan dan juga mungkin kecederaan, mungkin yang lebih worse lagi, mungkin yang kita tidak inginkan. Tetapi saya betul-betul merasakan penyertaan Tuhan luar biasa, karena kami, dia boleh break dengan baik, saya pun boleh break dengan baik dan boleh selesai dengan baik, dan kami boleh tembus perjalanan kami selesai dan ambil Sidirna tidak tahu sampai sekarang belum baru dia tahu, semalam baru dia tahu, yang sebenarnya kami hampir kemalangan. Tapi itu penyertaan Tuhan, dan saya mau beritahu saudaraku, ini semua dimungkinkan oleh karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya secara pribadi. Mungkin iblis mau sesuatu yang sebaliknya, tapi penyertaan Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan menolong dan membantu kami sekeluarga. Dan inilah yang kita raihkan. Dan saya ada segala alasan untuk merayakan Natal pada tahun ini, bahwa kelahiran Yesus memungkinkan, ataupun kelahiran kasih karunia itu memungkinkan untuk kita mengalami mukjizat demi mukjizat, kemurahan demi kemurahan, kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tunduk kepala semua kita berdoa.